Kisah Napoleon Bonaparte adalah sebuah paradoks epik tentang seorang Korsika yang lapar yang bangkit menjadi penguasa mutlak Eropa melalui kombinasi kejeniusan militer di Austerlitz dan manipulasi politik yang mematikan demokrasi Prancis. Namun, ambisi tanpa batas yang membawanya ke puncak kejayaan juga menjadi penyebab kejatuhannya yang tragis, terutama saat arogansinya menantang jenderal musim dingin di Rusia yang memusnahkan Grand Army dan kekalahan final di lumpur Waterloo. Di balik pengasingannya yang sepi di Santo Helena, Napoleon berhasil memenangkan perang terakhirnya lewat pena, mengubah citranya dari diktator yang haus darah menjadi martir Prometheus, meninggalkan warisan ganda berupa kode Napoleon yang modern, sekaligus jejak kehancuran jutaan nyawa yang membentuk wajah Eropa hari ini. Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Paris, 1795. Kota ini bukanlah kota cahaya yang romantis. Ini adalah kota yang bau, lapar, dan ketakutan. Revolusi Prancis telah memenggal kepala rajanya, memakan anak-anaknya sendiri dalam Reign of Terror, dan kini terhuyung-huyung di bawah pemerintahan korup yang disebut The Directory. Di sebuah apartemen murah yang lembab, seorang pemuda berusia 26 tahun menatap cermin yang retak. Wajahnya tirus, kulitnya kekuningan karena kurang gizi dan penyakit kulit. Rambutnya yang panjang dan berminyak jatuh ke bahu yang sempit. Dia mengenakan seragam yang kebesaran dan sepatu bot yang solnya sudah tipis. Namanya Napoleone di Buonaparte. Dia bukan orang Perancis sejati, dia orang Korsika, sebuah pulau kasar di Mediterania yang baru saja dicaplok Prancis. Aksen bicaranya aneh, campuran Italia yang kasar, yang sering diejek oleh perwira aristokrat Paris. Saat itu, tidak ada yang melihat tanda-tanda kaisar dalam dirinya. Dia adalah jenderal pengangguran yang pernah dipenjara karena koneksi politiknya yang salah. Dia depresi, miskin, dan bahkan sempat menulis surat kepada kakaknya betapa dia ingin bunuh diri dengan menabrakkan diri ke kereta kuda. Tapi takdir memiliki selera humor yang gelap. Takdir mengetuk pintunya dalam bentuk kerusuhan. Oktober 1795, kaum royalis pendukung raja memberontak. 30.000 massa bersenjata berbaris menuju Tuileries Palace untuk menggulingkan pemerintah. Pemerintah panik. Mereka tidak punya jenderal yang mampu. Dalam keputusasaan, mereka menunjuk si pemuda Korsika yang aneh itu. Napoleon tidak membuang waktu. Dia tidak berpidato tentang persaudaraan. Dia berteriak, "Di mana meriamnya?" Dia mengirim seorang perwira kavaleri muda bernama Joki Murat untuk mengambil meriam di pinggiran kota. Mereka tiba tepat waktu. Napoleon menempatkan meriam-meriam itu di jalan-jalan sempit Paris, mengarah langsung ke kerumunan massa. Ketika pemberontak royalis menyerbu, Napoleon tidak memberi tembakan peringatan. Dia memerintahkan pasukannya menembak grape shot atau bola besi kecil jumlahnya banyak seperti peluru shotgun raksasa langsung ke daging manusia. Jalanan Paris berubah menjadi rumah jagal. Pemberontakan hancur dalam hitungan jam. Napoleon melaporkan kejadian itu dengan dingin. "Saya memberi mereka hembusan grape shot dan masalah selesai." Dunia baru saja melihat wajah asli Napoleon. Efisien, brutal, tanpa ampun. Sebagai hadiah, dia diberi komando yang tidak diinginkan orang lain, tentara Italia. Jangan bayangkan pasukan yang gagah. Ketika Napoleon tiba di Nice untuk mengambil alih komando pada tahun 1796, dia menemukan tentara hantu. 30.000 orang prajurit Prancis kelaparan. Mereka tidak digaji selama berbulan-bulan. Banyak yang tidak punya sepatu, membangkut kaki mereka dengan jerami. Mereka tidak punya kuda, tidak punya meriam, dan moral mereka hancur. Di hadapan mereka, berdiri kekaisaran Austria yang perkasa.
dan sekutunya, Piedmont, yang memiliki segalanya. Para jenderal senior Alghero dan Massena, raksasa perang yang kasar, menertawakan panglima mereka baru. Si kerdil Korsika ini mau mengajari kita perang, pikir mereka. Lalu Napoleon melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Dia tidak berpidato tentang republik atau kebebasan. Dia berbicara tentang keserakahan. Dia berdiri di hadapan pasukannya yang compang-camping dan berpidato. Prajurit, kalian telanjang dan kurang makan. Saya akan memimpin kalian ke dataran paling subur di dunia. Provinsi-provinsi kaya dan kota-kota besar akan menjadi milik kalian. Di sana, kalian akan menemukan kehormatan, kejayaan, dan kekayaan. Dia tidak menjanjikan surga, tapi jarahan. Dan pasukan itu meraung menyambutnya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah Blitzkrieg abad ke-18. Napoleon mengubah cara perang selamanya. Jenderal Austria terbiasa dengan perang yang sopan, berbaris rapi, membawa ribuan gerobak perbekalan, tenda, dapur, roti. Akibatnya mereka lambat. Napoleon memotong ekor itu. Dia menyuruh tentaranya berjalan kaki 30-40 km sehari, tanpa tenda, tanpa dapur. Hiduplah dari tanah yang kalian injak, perintahnya. Artinya, ambil makanan dari desa-desa Italia. Dia bergerak lebih cepat daripada yang bisa dipikirkan musuh. Dia menyerang di tengah hujan, dia menyerang di hari Minggu, dia menyerang di malam hari. Jenderal Austria yang tua dan bingung mengeluh. Mereka mengirim anak gila untuk melawanku. Dia menyerang dari depan, dari belakang, dari samping. Dia tidak tahu aturan perang. Puncaknya terjadi di jembatan Lodi, 10 Mei 1796. Pasukan Austria mundur dan bertahan di seberang jembatan kayu sempit di atas Sungai Ada. Mereka menempatkan puluhan meriam yang mengarah langsung ke jembatan. Siapapun yang mencoba menyeberang akan dicincang. Logika militer mengatakan, berhenti, cari jalan lain. Napoleon berkata, maju. Pasukan Prancis ragu. Tembakan meriam Austria menghancurkan barisan depan. Serangan macet. Di momen itulah Napoleon melupakan pangkatnya. Dia turun dari kudanya, dia berlari ke tengah jembatan, di tengah hujan peluru, berteriak dan mengarahkan meriam Prancis sendiri untuk memberi perlindungan. Melihat jenderal mereka yang kurus itu mempertaruhkan nyawa di garis depan, sesuatu yang tidak pernah dilakukan jenderal Austria yang duduk di bukit, para prajurit Prancis menjadi gila. Mereka menyerbu jembatan itu dengan bayonet, menembus asap dan api, dan merebut posisi Austria. Itu bukanlah kemenangan strategis yang paling penting, tapi itu adalah kemenangan psikologis yang melahirkan legenda. Malam itu, di sekitar api unggun, para prajurit tua yang dulu mengejeknya memberinya julukan baru dengan penuh kasih sayang, Le Petit Caporal, si kopral kecil. Mereka menganggapnya salah satu dari mereka, dan bagi Napoleon sendiri, Lodi adalah wahyu. Dalam memoarnya, dia menulis, setelah Lodi, aku tidak lagi melihat diriku sebagai jenderal biasa. Aku melihat diriku mampu melakukan hal-hal besar. Ambisi yang dulu hanya mimpi, kini menjadi takdir. Di jembatan Lodi, Napoleon sang jenderal lahir. Tapi di saat yang sama, sesuatu yang lebih gelap juga lahir. Ego. Dia mulai menyadari bahwa dia lebih pintar dari pemerintah yang mengirimnya. Dia mulai membuat koran-koran propaganda sendiri, Le Courrier de l'Armée d'Italie, yang isinya memuji-muji dirinya sendiri untuk dikirim ke Paris. Dia mulai bernegosiasi dengan raja-raja asing tanpa izin Paris. Dia mulai mengirim peti-peti berisi emas dan lukisan curian seperti Mona Lisa ke Perancis, bukan hanya untuk negara, tapi untuk membeli loyalitas rakyat. Sang Korsika yang lapar itu tidak lagi lapar akan roti. Dia lapar akan mahkota. Dan Eropa yang tua dan lamban tidak siap menghadapi badai yang baru saja bangkit dari Italia. Oktober 1799, sebuah kapal fregat kecil bernama Muron mendarat diam-diam di pantai selatan Prancis. Dari kapal itu turun seorang pria kurus, berwajah gelap karena matahari gurun, mengenakan seragam yang berdebu. Napoleon Bonaparte telah pulang. Namun,
Kepulangannya bukanlah kisah kepahlawanan murni. Itu adalah kisah desersi atau lari dari tugas yang disamarkan sebagai patriotisme. Sebulan sebelumnya, Napoleon berada di Mesir. Dia telah memimpin ekspedisi yang ambisius untuk memotong jalur perdagangan Inggris ke India. Awalnya gemilang, pertempuran piramida. Namun berakhir bencana. Armada Prancis dihancurkan oleh Laksamana Nelson di Teluk Abu Qir. Wabah pes menyerang pasukannya di Java. Napoleon terjebak. Ketika dia mendengar kabar bahwa situasi politik di Paris sedang kacau balau, Napoleon membuat keputusan yang dingin dan pragmatis. Dia meninggalkan pasukannya yang sakit dan sekarat di Mesir di bawah komando Jenderal Kleber yang marah. Dia menyelinap pergi di malam hari, menembus blokade Inggris untuk mengejar hadiah yang lebih besar, Perancis itu sendiri. Di Paris, di Direktori, pemerintah yang berkuasa sedang membusuk. Korupsi merajalela, inflasi mencekik rakyat. Di jalanan, orang-orang berbisik ketakutan akan kembalinya teror Jakobin, yaitu kaum radikal pemenggal kepala, atau kembalinya Raja Bourbon. Rakyat Prancis lelah. Mereka tidak lagi menginginkan kebebasan, persamaan, persaudaraan. Mereka menginginkan roti, keamanan, dan ketertiban. Mereka menginginkan seorang penyelamat. Dan Napoleon, dengan propagandanya yang jenius, telah memposisikan dirinya sebagai penyelamat itu. Koran-koran Paris tidak memberitakan kegagalannya di Mesir. Mereka hanya memberitakan bahwa dia membawa pulang obelisk, mumi, dan kemenangan eksotis. Mencari pedang. Di pusat kekuasaan yang keropos itu, duduk seorang pendeta politikus yang cerdik, bernama Emmanuel Joseph Sieyès. Sieyès adalah salah satu bapak revolusi Prancis. Dialah yang menulis pamflet terkenal, Apa Itu Golongan Ketiga, pada tahun 1789. Namun sekarang, 10 tahun kemudian, Sieyès ingin mengakhiri revolusi yang dia mulai. Dia ingin kudeta untuk mendirikan pemerintahan yang stabil. Tapi, Sieyès adalah seorang intelektual. Dia tidak punya kekuatan fisik. Dia membutuhkan pedang, seorang jenderal populer yang bisa mengendalikan tentara untuk mendukung kudetanya. Dia melihat Napoleon. Pria kecil dari Korsika itu akan menjadi alat yang sempurna. Sieyès mengira Napoleon hanyalah prajurit kasar yang bisa dia kendalikan sebagai boneka. Dia akan membiarkan Napoleon bermain tentara, sementara Sieyès menjalankan negara. Itu adalah perhitungan yang sangat malang dalam hidup Sieyès. Kesepakatan dibuat. Rencananya adalah kudeta parlementer yang legal. Mereka akan menyebarkan isu palsu tentang adanya pemberontakan Jakobin di Paris. Dengan alasan keamanan, Dewan Legislatif akan dipindahkan ke istana pinggiran kota di Saint-Cloud. Di sana, jauh dari masa Paris, Napoleon akan memaksa mereka membubarkan diri dan menunjuk konsul baru. Tanggalnya ditetapkan 18 Brumaire atau 9 November 1799. Saat sang jenius membeku. Hari pertama berjalan mulus. Dewan Legislatif pindah ke Saint-Cloud. Namun hari kedua, 19 Brumaire, adalah bencana yang hampir mengakhiri karier Napoleon. Dewan Legislatif Prancis terdiri dari 2 kamar, yaitu Council of Ancients atau Senat dan Council of 500 atau DPR. Dewan ini berisi orang-orang radikal, para Jakobin yang fanatik pada konstitusi. Mereka bersidang di Orangerie atau rumah kaca atau kebun jeruk istana Saint-Cloud. Napoleon, yang terbiasa memberi perintah kepada prajurit yang patuh, masuk ke dalam Orangerie. Dia berharap pidatonya akan disambut tepuk tangan. Sebaliknya, dia disambut oleh badai kebencian. Para anggota dewan yang mengenakan toga merah Romawi langsung menyadari apa yang terjadi. Ini adalah diktator militer yang ingin membunuh republik. Mereka berteriak, "Hancurkan diktator! Hancurkan tiran!" Dan teriakan yang paling mematikan, "Hors la loi!" Nyatakan dia di luar hukum. Di masa revolusi Prancis, dinyatakan hors la loi, berarti
siapapun berhak membunuh Anda di tempat tanpa pengadilan. Itu adalah vonis mati yang sama yang menimpa Robespierre. Napoleon, sang penakluk Italia dan Mesir, membeku. Di medan perang, di tengah hujan peluru, dia tenang. Tapi di hadapan 500 politisi yang berteriak dan mendorong-dorongnya, dia panik. Wajahnya pucat. Dia gagap. Dia hampir pingsan. Beberapa anggota dewan bahkan mencengkeram kerahnya dan memukulnya. Para pengawal grenadier harus masuk dan menyeret Napoleon keluar dari ruangan itu dalam keadaan terguncang. Kudeta itu diambang kegagalan total. Jika Dewan 500 melakukan pemungutan suara untuk menyatakan Napoleon hors la loi, tentara Napoleon sendiri mungkin akan berbalik menangkapnya. Penyelamat bernama Lucien. Di momen kritis inilah, bukan Napoleon yang menyelamatkan situasi, melainkan adiknya, Lucien Bonaparte. Lucien kebetulan menjabat sebagai Presiden Dewan 500 hari itu. Melihat kakaknya gagal, Lucien melakukan tindakan teater politik yang brilian. Dia berlari keluar dari Orangeri menuju halaman tempat tentara berbaris. Tentara-tentara itu bingung. Mereka mendengar teriakan dari dalam. Mereka ragu apakah harus mendukung jenderal mereka atau Dewan Rakyat. Lucien mencabut pedangnya. Dia menodongkan ujung pedang itu tepat ke dada Napoleon yang masih pucat. Dengan suara lantang agar didengar semua prajurit, Lucien berseru, "Saya bersumpah, saya akan menusukkan pedang ini ke jantung saudara saya sendiri jika dia berani mengkhianati kebebasan Prancis." Itu adalah sandiwara, tapi itu berhasil. Para prajurit percaya. Mereka berpikir, jika adiknya sendiri menjamin, maka Jenderal Bonaparte pasti benar. Politisi di dalam sanalah yang pengkhianat, yang dibayar oleh Inggris. Jenderal Joachim Murat, komandan kavaleri, melihat momentum itu. Dia memerintahkan drum dipukul. Dum, dum, dum. Murat berteriak kepada pasukannya, "Usir semua orang ini keluar lewat jendela." Prajurit dengan bayonet terhunus menyerbu masuk ke Orangeri. Para anggota dewan yang terhormat itu, yang tadi berteriak garang, seketika berubah menjadi pengecut. Mereka melompat keluar dari jendela rumah kaca, memanjat pagar taman, meninggalkan toga merah mereka tersangkut di semak-semak, lari menyelamatkan diri ke dalam kabut malam. Tidak ada darah yang tumpah. Demokrasi Prancis tidak mati dengan ledakan meriam, ia mati dengan adegan lucu para politisi yang melompat jendela dikejar tentara. Malam itu, sisa-sisa anggota dewan yang bisa ditangkap dipaksa berkumpul kembali untuk menandatangani pembubaran diri mereka sendiri dan menunjuk 3 konsul sementara, Sieyès, Ducos, dan Bonaparte. Akhir dari revolusi. Sieyès tersenyum. Dia pikir dia menang. Dia mulai merancang konstitusi baru yang rumit di mana dia akan menjadi pemilih agung di belakang layar, dan Napoleon hanya menjadi pedang seremonial. Tapi Napoleon yang telah pulih dari kepanikannya di Orangeri menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dalam rapat-rapat penyusunan konstitusi, Napoleon mendominasi ruangan. Dengan kecerdasan dan energi yang tak terbatas, dia membedah setiap pasal Sieyès. Dia menolak menjadi boneka. Dia memanipulasi pasal-pasal itu hingga kekuasaan terpusat pada 1 orang, konsul pertama. 2 konsul lainnya hanya penasehat saja. Sieyès akhirnya sadar dia telah kalah. Dia berkata dengan pasrah kepada rekan-rekannya, "Tuan-tuan, kita punya tuan baru. Dia tahu segalanya, dia melakukan segalanya, dan dia mampu melakukan segalanya." Pada tahun 1800, Napoleon mengadakan plebiscite atau referendum untuk mengesahkan konstitusinya. Hasilnya 3 juta setuju, 1.500 menolak. Tentu saja angkanya digelembungkan oleh Lucien yang kini Menteri Dalam Negeri. Napoleon mengeluarkan proklamasi yang singkat dan padat. Warga negara, revolusi telah ditetapkan pada prinsip-prinsip yang memulainya. Revolusi telah berakhir. Kalimat itu bermakna ganda. Berakhir bisa berarti tujuannya tercapai, atau berakhir berarti demokrasi sudah tamat. Apakah Napoleon membunuh revolusi Prancis? Secara teknis, ya. Dia mengakhiri eksperimen demokrasi perwakilan, dia membungkam pers,
Dari 70 koran di Paris, dia menutup 60 koran. Dia menggunakan polisi sahasia di bawah Fouché untuk memata-matai rakyat. Tapi analisis kritis harus melihat konteksnya. Revolusi Prancis sebelum Napoleon adalah kekacauan berdarah, gilotin, perang saudara, korupsi. Napoleon menawarkan kontrak sosial baru, kebebasan ditukar dengan ketertiban. Dia menciptakan Kode Napoleon, Undang-Undang Napoleon. Ini adalah mahakaryanya yang bertahan lebih lama dari kemenangan perangnya. 1. Sisi terangnya. Hukum ini menjamin kesetaraan di mata hukum, tidak ada lagi hak istimewa bangsawan, kebebasan beragama, dan sistem meritokrasi, yaitu jabatan berdasarkan kemampuan bukan kelahiran. Dia mendirikan Bank Prancis untuk menstabilkan ekonomi. 2. Sisi gelapnya. Hukum ini sangat patriarkal. Wanita kehilangan hak-hak yang sempat mereka dapatkan saat revolusi. Mereka kembali menjadi properti suami. Dia juga memulihkan perbudakan di koloni Prancis, Haiti, karena alasan ekonomi. Napoleon bukanlah demokrat. Dia adalah diktator tercerahkan. Dia memahami psikologi rakyat Prancis saat itu. Mereka tidak butuh kebebasan berpendapat. Mereka butuh kepastian bahwa tanah yang mereka dapatkan dari revolusi tidak akan diambil kembali oleh bangsawan lama. Napoleon menjamin itu. Pada usia 30 tahun, pemuda Korsika yang 5 tahun lalu ingin bunuh diri karena miskin, kini adalah penguasa mutlak Prancis. Dia tidur di istana Tuileries, di ranjang bekas Raja Louis XVI. Tapi gelar konsul tidak cukup baginya. Ambisinya tidak memiliki batas. Di dalam kepalanya, dia bukan penerus Robespierre. Dia adalah penerus Charlemagne dan Julius Caesar. Dan untuk membuktikan itu, dia membutuhkan lebih dari sekedar konstitusi. Dia membutuhkan kemenangan militer yang akan membuat seluruh Eropa berlutut. Dia membutuhkan Austerlitz. 2 Desember 1805, Moravia, sekarang Republik Ceko. Pukul 04 pagi. Udara dingin membekukan tulang. Kabut tebal menyelimuti lembah, menyembunyikan 160.000 prajurit yang sedang menunggu kematian atau kemuliaan. Hari itu adalah ulang tahun pertama penobatan Napoleon sebagai Kaisar Prancis. Namun, tidak ada pesta di tendanya. Situasinya kritis. Napoleon berada jauh di dalam wilayah musuh, jalur suplainya meregang tipis. Di hadapannya berkumpul koalisi ketiga, aliansi raksasa antara Kekaisaran Rusia dan Kekaisaran Austria, didanai oleh emas Inggris. Jumlah mereka lebih banyak, posisi mereka lebih baik, dan mereka dipimpin 2 kaisar. Tsar Alexander I dari Rusia yang muda dan ambisius, serta Kaisar Francis II dari Austria. Logika militer konvensional mengatakan Napoleon harus mundur. Jika dia kalah di sini, dia tamat. Dia akan digantung sebagai usurpator dan Prancis akan dipecah belah. Namun, di dalam kegelapan pagi itu, Napoleon tidak sedang merencanakan cara melarikan diri. Dia sedang memasang perangkap psikologis terbesar dalam sejarah militer. Kejeniusan Austerlitz tidak dimulai saat meriam pertama ditembakkan. Itu dimulai hari-hari sebelumnya. Napoleon tahu bahwa Tsar Alexander I masih muda, sombong, dan sangat ingin menghancurkan Korsika iblis itu. Napoleon memanfaatkan ego musuhnya. Dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan jenderal manapun. Dia berpura-pura lemah dan takut. Beberapa hari sebelum pertempuran, Napoleon sengaja menarik pasukannya dari dataran tinggi Pratzen Heights. Ini adalah posisi geografis terbaik di medan perang, bukit tertinggi di tengah-tengah area. Memberikan posisi tinggi kepada musuh adalah tindakan bunuh diri, menurut buku teks militer. Para jenderal Austria ternganga. Bonaparte takut, pikir mereka. Dia mundur. Lihat, dia meninggalkan posisi kunci. Napoleon kemudian mengirim utusan untuk meminta gencatan senjata, berpura-pura putus asa ingin damai.
Saat utusan Rusia, Pangeran Dolgorukov, datang ke kemah Perancis, Napoleon berakting dengan sempurna. Dia tampak cemas, ragu-ragu, dan pasukannya terlihat kotor dan tidak siap. Dolgorukov kembali ke Tsar Alexander dengan laporan yang mematikan. Napoleon sedang gemetar. Dia diambang kehancuran. Kita hanya perlu menyerang dan dia akan hancur. Kutuzov, jenderal tua Rusia yang bijaksana, memperingatkan Tsar. Jangan tertipu, ini jebakan. Tapi, Tsar Alexander yang dibutakan oleh arogansi aristokratnya mengabaikan Kutuzov. Kita akan menyerang besok, perintah Tsar. Umpan telah dimakan. Ikan besar sudah dikail. Pancingan di sayap kanan. Malam sebelum pertempuran, Napoleon menjelaskan rencananya kepada para marshalnya, Soult, Lannes, Murat, dan Bernadette. Rencana itu gila. Napoleon sengaja menipiskan pertahanan di sayap kanan pasukannya. Dia hanya menempatkan segelintir pasukan di sana untuk menjaga desa Telnis dan Sokolnitz. Dia tahu musuh sekutu berada di atas dataran tinggi Pratzen. Dia tahu mereka akan melihat sayap kanannya yang lemah. Mereka akan tergoda untuk turun dari bukit dan menghancurkan sayap kanan itu untuk memotong jalur mundur Napoleon ke Wina. Mereka akan turun untuk menyerang sayap kananku, kata Napoleon sambil menunjuk peta. Dan saat mereka melakukan itu, mereka akan mengosongkan dataran tinggi Pratzen. Napoleon bertaruh nyawa. Dia bertaruh bahwa Marshal Davout, komandan terhebatnya yang sedang bermarsil cepat dari Wina, akan tiba tepat waktu untuk menahan serangan di sayap kanan. Jika Davout terlambat 1 jam saja, pasukan Perancis akan digulung dan Napoleon akan kalah. Terbitnya sang matahari. Pagi hari pertempuran, kabut tebal masih menutupi lembah bagian bawah, tempat pasukan utama Napoleon, Korps 4, di bawah Marshal Soult, bersembunyi. Di atas bukit Pratzen, di bawah sinar matahari pagi yang cerah, pasukan Rusia dan Austria bisa melihat kelemahan di sayap kanan Perancis. Seperti prediksi Napoleon, mereka mulai bergerak turun. Ribuan tentara sekutu meninggalkan posisi strategis mereka di puncak bukit, mengalir ke lembah untuk menyerang desa Telnis dan Sokolnitz. Mereka meninggalkan pusat pertahanan mereka, Pratzen, hampir kosong. Napoleon mengamati dari pos komandonya. Dia menunggu. Dia melihat pasukan musuh bergerak ke kanan. Berikan waktu, gumam dia. Saat musuhmu sedang melakukan kesalahan, jangan diganggu. Pukul 9.00 pagi. Kabut di lembah tiba-tiba terangkat. Matahari musim dingin yang cerah muncul. Sejarah mencatat momen ini sebagai Le Soleil d'Austerlitz atau Matahari Austerlitz. Sinar matahari itu mengungkap kejutan mematikan bagi Rusia. Di lembah yang tadinya dikira kosong, tiba-tiba muncul ribuan bayonet pasukan Perancis di bawah Marshal Soult. Mereka tidak lari. Mereka bermarsil arah naik ke Bukit Pratzen yang kini kosong. Napoleon memberikan perintah legendarisnya. 1 pukulan tajam dan perang ini berakhir. Loncatan sang singa. Serangan Soult ke Pratzen sering disebut sebagai loncatan singa. Pasukan Perancis mendaki bukit dengan disiplin tinggi. Di puncak bukit, Tsar Alexander dan markas besarnya panik. Mereka melihat lautan seragam biru Perancis mendaki ke arah mereka. Mereka terlambat menyadari bahwa mereka telah membiarkan kunci pintu rumah mereka terbuka lebar-lebar. Kutuzov mencoba memutar balik pasukannya untuk mempertahankan bukit, tapi terlambat. Pasukan Perancis menghantam sisa-sisa pertahanan Rusia. Pertempuran jarak dekat yang brutal terjadi. Bayonet beradu, meriam ditembakkan dari jarak 0. Pukul 11 siang, dataran tinggi Pratzen jatuh ke tangan Perancis. Napoleon telah membelah pasukan musuh menjadi 2 bagian yang terpisah. Pusat musuh hancur. Sayap kiri musuh yang tadi turun menyerang desa, kini terjebak. Mereka dikepung dari depan oleh Davout dan dari belakang oleh Soult yang kini menembaki mereka dari atas bukit.
Kiamat di Danau Beku. Sisa pertempuran adalah pembantaian. Pasukan Rusia dan Austria yang panik melarikan diri. Satu-satunya jalan keluar mereka adalah melintasi kolam-kolam beku di Sachan. Ribuan tentara Rusia, kuda, dan meriam berat berlari ke atas es. Napoleon melihat ini. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia memerintahkan artilerinya yang kini berada di atas Bukit Pratzen untuk tidak menembak orangnya, tetapi menembak esnya. Bola-bola meriam besi menghantam lapisan es. Krek! Es pecah, air sedingin 0 derajat menelan ribuan tentara dan kuda yang berteriak. Mereka yang tidak tenggelam mati ditembak saat mencoba berenang di antara pecahan es. Meskipun penggalian modern menunjukkan jumlah korban tenggelam mungkin dilebih-lebihkan dalam buletin Napoleon, dampak psikologis dari adegan ini menghancurkan moral sekutu. Pukul 17 sore, senjata berhenti menyalak. Medan perang sunyi. 36.000 tentara Rusia dan Austria tewas, terluka, atau ditawan. Napoleon kehilangan kurang dari 9.000 orang. Tsar Alexander menangis. Kaisar Francis II segera meminta damai. Austerlitz bukan sekadar kemenangan, itu adalah masterpiece. Mengapa Austerlitz dianggap sebagai pertempuran taktis terhebat sepanjang masa? Karena Napoleon tidak memenangkan pertempuran dengan kekuatan kasar. Dia memenangkannya dengan mengendalikan pikiran musuhnya. Dia mendikte kemana musuh harus bergerak, kapan mereka harus menyerang, dan di mana mereka harus mati. Dia menjadikan medan perang sebagai panggung sandiwara dan musuhnya menari sesuai naskahnya. Dampak politiknya juga seismik. Kemenangan ini membubarkan Kekaisaran Romawi Suci atau Holy Roman Empire yang telah berdiri selama 1000 tahun sejak zaman Charlemagne. Peta Eropa digambar ulang. Napoleon menjadi penguasa tak terbantahkan di benua itu. Dia membagikan mahkota kerajaan-kerajaan Eropa kepada saudara-saudaranya seperti membagikan permen. Namun, di balik kemenangan gemilang ini, benih kehancuran mulai menumbuh. Austerlitz meyakinkan Napoleon bahwa dia tidak bisa salah. Dia mulai percaya pada mitosnya sendiri tentang takdir atau destiny. Dia menjadi semakin arogan. Dia mulai mengabaikan nasihat para penasehatnya seperti Talleyrand yang menyarankan perdamaian yang seimbang. Napoleon ingin lebih. Kemenangan di Austerlitz memberinya ilusi bahwa dia bisa menaklukkan universal. Ilusi inilah yang kelak akan membawanya melakukan kesalahan fatal, mencoba menaklukkan negara yang tidak bisa ditaklukkan dengan taktik atau meriam, melainkan hanya dengan kesabaran dan kedinginan. Rusia. Di Austerlitz, matahari bersinar untuk Napoleon. Tapi dia lupa bahwa setelah matahari terbit, musim dingin akan selalu datang. Juni 1812, tepi Sungai Niemen, perbatasan antara Polandia dan Rusia. Bumi bergetar, bukan karena gempa, tapi karena derap langkah kaki 600.000 manusia dan 50.000 kuda. Napoleon Bonaparte berdiri di atas bukit, mengamati ciptaannya yang paling mengerikan, La Grande Armée, tentara besar. Ini bukan sekadar tentara Prancis, ini adalah tentara Eropa. Di dalamnya ada orang Italia, Polandia, Jerman, Belanda, dan Swiss. Mereka berbicara dalam 12 bahasa yang berbeda, tetapi mereka berbaris di bawah satu perintah, Vive l'Empereur. Belum pernah ada kekuatan invasi sebesar ini dalam sejarah manusia sejak zaman Xerxes di Persia kuno. Napoleon, yang saat itu berusia 43 tahun, berada di puncak kekuasaannya. Dia telah menaklukkan Wina, Berlin, dan Roma. Dia merasa tak terkalahkan. Egonya telah membengkak melampaui logika. Tujuannya masuk akal secara politik, tapi gila secara logistik. Dia ingin menghukum Tsar Alexander pertama karena melanggar blokade dagang terhadap Inggris. Napoleon berpikir ini akan menjadi perang singkat. Dia berencana memenangkan satu pertempuran besar di perbatasan, memaksa Tsar menyerah dalam waktu 3 minggu dan pulang ke Paris sebelum musim gugur.
Dia tidak tahu bahwa dia sedang berjalan memasuki kuburan terluas di dunia. Jebakan ruang dan waktu. Begitu Grand Hermé menyeberangi sungai, musuh menghilang. Pasukan Rusia di bawah komando Jenderal Barclay de Tolly dan kemudian Mikhail Kutuzov menolak bertempur. Mereka tahu mereka kalah jumlah, jadi mereka menggunakan senjata tertua Rusia, ruang. Rusia mundur dan terus mundur. Tapi mereka tidak mundur begitu saja. Mereka menerapkan strategi bumi hangus atau scorched earth. Mereka membakar lumbung gandum, meracuni sumur, menghancurkan jembatan, dan membawa pergi ternak. Napoleon, yang terbiasa hidup dari tanah musuh, strategi logistiknya yang terkenal di bab 1, tiba-tiba menemukan dirinya berada di tanah yang mati. Di musim panas Rusia yang terik dan berdebu, tentaranya mulai sekarat bahkan sebelum melihat musuh. Kuda-kuda mati karena memakan rumput hijau yang basah. Prajurit mati karena dehidrasi, disentri, dan wabah tifus yang disebarkan oleh kutu. Hari demi hari, ribuan orang tewas atau desersi. Grand Hermé menyusut dengan cepat, ditelan oleh fascitas Rusia. Napoleon terus mengejar, terobsesi untuk menangkap gantu tentara Rusia. Dia terseret semakin jauh ke timur, ke Smolensk, ke Vyazma, dan akhirnya menuju Moskow. Sungai darah tanpa pemenang. 7 September 1812, sekitar 100 km di barat Moskow, di sebuah desa kecil bernama Borodino, Jenderal Kutuzov akhirnya memutuskan untuk berhenti dan bertarung. Dia tidak bisa membiarkan Moskow jatuh tanpa perlawanan. Pertempuran Borodino bukanlah Austerlitz yang brilian, bab 3. Itu adalah adu jontas yang brutal dan tanpa imajinasi. Napoleon sedang sakit hari itu. Dia menderita demam dan infeksi kandung kemih. Dia duduk di kursi lipatnya, lesu, menatap medan perang dengan mata berkabut. Dia tidak melakukan manuver jenius. Dia hanya memerintahkan serangan frontal bergelombang ke arah benteng tanah Rusia, Raevski Redoubt. Meriam saling menyalak. Ribuan orang hancur berkeping-keping. Para jenderal Prancis memohon kepada Napoleon, "Sire, kirimkan pengawal kekaisaran. Kita bisa menghabisi mereka sekarang." Pengawal kekaisaran adalah pasukan elit Napoleon yang belum tersentuh. Jika dia mengirim mereka, tentara Rusia mungkin akan hancur total. Tapi, Napoleon yang biasanya berani ambil resiko, ragu. "Aku tidak akan menghancurkan pasukan terbaikku saat aku berada 3.000 km dari Paris," gumamnya. Dia menolak. Pertempuran berakhir saat malam tiba. Rusia mundur, tapi tidak hancur. Sekitar 70.000 orang tewas atau terluka dalam satu hari. Itu adalah hari paling berdarah dalam sejarah peperangan hingga Perang Dunia Pertama. Napoleon menang, tapi itu adalah kemenangan pirik, kemenangan yang terasa seperti kekalahan. Jalan ke Moskow terbuka, tapi dia tidak memiliki kekuatan lagi untuk mengejar. Kota hantu yang terbakar. 14 September 1812, Napoleon tiba di bukit yang menghadap Moskow. Dia melihat metropolis dengan kubah-kubah bawang emas yang berkilauan. Dia menunggu. Biasanya, ketika dia menaklukkan ibu kota, Wina, Berlin, dan Roma, para pejabat kota akan datang membawa kunci gerbang dan meminta perlindungan. Dia menunggu berjam-jam, tidak ada yang datang. Perwira pengintainya kembali dengan berita membingungkan. "Sire, Moskow kosong, semua penduduknya pergi. Kota ini kota hantu." Napoleon memasuki Kremlin dan tidur di kamar Tsar. Dia mengira dia telah menang. Dia mengirim surat kepada Tsar Alexander di Saint Petersburg menawarkan perdamaian. "Aku telah merebut hatimu," dia pikir. Malam itu, dia dibangunkan oleh cahaya terang. Gubernur Moskow, Fyodor Stopchin, telah meninggalkan hadiah perpisahan. Dia memerintahkan para kriminal yang dibebaskan dari penjara untuk membakar kota. Moskow, yang sebagian besar terbuat dari kayu, terbakar seperti kotak korek api raksasa. Napoleon menatap dari jendela Kremlin dengan horor. Api mengepungnya. Orang seperti apa mereka ini? Mereka membakar kota suci mereka sendiri. Mereka adalah Skitian, barbar. Selama 5 minggu, Napoleon duduk di tengah puting Moskow yang terbakar. Dia menunggu surat balasan dari Tsar, tapi surat itu tidak pernah datang. Tsar Alexander tahu satu hal yang dilupakan Napoleon. Musim dingin akan datang. Kutuzov berkata dengan dingin, "Napoleon adalah badai, tapi badai tidak bisa bertahan lama di Rusia." Pertengahan Oktober, salju pertama turun. Napoleon akhirnya sadar dia telah kalah dalam permainan tunggu. Dia memerintahkan mundur. Jalan kematian. Mundurnya pasukan Napoleon dari Moskow adalah salah satu kisah horor terbesar dalam sejarah militer. 400.000 prajurit masuk Rusia, hanya 100.000 yang meninggalkan Moskow.
dan mereka harus berjalan kaki kembali ke Polandia sejauh 1.000 km melalui jalan yang sama yang telah mereka hancurkan saat datang. Lalu suhu turun, -10, -20, -30 derajat Celcius. Jenderal musim dingin telah tiba, dan dia tidak memiliki belas kasihan. Tentara Prancis tidak siap. Mereka masih mengenakan seragam musim panas, sepatu bot mereka hancur. Disiplin runtuh. Tentara membuang senapan mereka karena tangan mereka terlalu beku untuk memegang logam. Mereka berjalan seperti zombie, dibungkus kain gorden atau kulit hewan yang mereka curi. Jika seorang prajurit jatuh karena kelelahan, tidak ada yang menolongnya. Dalam hitungan menit, dia akan tertimbun salju dan mati beku. Kuda-kuda mati dalam jumlah massal. Prajurit yang kelaparan akan mengerubungi kuda yang jatuh, memotong dagingnya, dan memakannya mentah-mentah saat hewan itu masih sekarat karena darahnya hangat. Kanibalisme dilaporkan terjadi. Dan di sekeliling mereka, seperti serigala, pasukan kavaleri Kosak Rusia terus mengintai. Mereka muncul dari kabut salju, menebas tentara yang tertinggal dengan pedang Shashka, lalu menghilang lagi. Teriakan "Urah!" menjadi mimpi buruk bagi orang Prancis. Marseille dan jembatan Berezina. Puncak horor terjadi di Sungai Berezina pada akhir November. Tentara Rusia telah mengepung sisa-sisa pasukan Napoleon di tepi sungai yang setengah beku. Jembatan telah dihancurkan. Napoleon terjebak. Ini seharusnya menjadi akhir baginya. Namun dalam momen kejeniusan terakhir, insinyur tempur Belanda di bawah komando Jenderal Ibli melakukan pengorbanan heroik. Mereka masuk ke dalam air sungai yang membeku setinggi dada. Mereka bekerja siang malam membangun 2 jembatan kayu ponton. Hampir semua insinyur itu mati karena hipotermia tak lama kemudian. Sisa pasukan Napoleon menyeberang di tengah kekacauan. Orang-orang saling injak. Kereta dan meriam jatuh ke sungai menghancurkan tubuh manusia di bawahnya. Artileri Rusia menembaki jembatan yang penuh sesak itu, air sungai berubah merah. Di barisan paling belakang, melindungi penyeberangan itu, berdiri 1 orang. Marshal Michel Ney yang dijuluki yang terberani di antara yang terberani. Dengan segelintir orang yang tersisa, Ney memegang senapan seperti prajurit biasa, menembak balik ke arah Rusia, memberi waktu bagi kaisarnya untuk lari. Legenda mengatakan, dia adalah orang Perancis terakhir yang menyeberangi jembatan itu sebelum membakarnya. Akhir dari ilusi. Desember 1812, Napoleon meninggalkan sisa-sisa pasukannya di Lituania. Dia melakukan hal yang sama seperti di Mesir. Dia meninggalkan pasukannya yang sekarat. Dia naik kereta luncur cepat, menyamar sebagai seorang bangsawan bernama The Duke of Vicenza dan memacu kuda kembali ke Paris. Alasannya pragmatis. Dia mendengar ada upaya kudeta di Paris. Dia harus menyelamatkan tahtanya. Tapi bagi ratusan ribu mayat yang membeku di padang salju Rusia, itu adalah pengkhianatan terakhir. Dari 600.000 orang yang berangkat, hanya sekitar 30.000 hingga 50.000 yang kembali dalam kondisi hidup, dan banyak yang cacat seumur hidup. Grande Armée telah lenyap, bukan dikalahkan oleh strategi militer yang brilian, tapi oleh hubris, kesombongan seorang pria yang mengira dia bisa menaklukkan alam. Napoleon tiba di Paris sebelum berita bencana itu menyebar sepenuhnya. Dia segera mulai membangun tentara baru, memanggil wajib militer remaja. Dia masih kaisar, tapi aura ketidakterkalahkannya telah hilang di salju Rusia. Eropa melihat darah di air. Prusia, Austria, Swedia, semuanya yang dulu takut padanya, kini melihat singa itu terluka dan pincang. Mereka mulai mengasah pedang mereka. Akhir dari Napoleon sudah dekat. Invasi Rusia adalah studi kasus tentang bagaimana seorang jenius bisa menjadi bodoh karena egonya sendiri. Napoleon mengabaikan prinsip dasar logistik yang dulu dia kuasai. Dia mengabaikan peringatan penasehatnya, dia meremehkan tekad musuhnya. Dia mengira perang adalah soal memenangkan pertempuran dan merebut ibu kota. Rusia mengajarkan bahwa perang adalah soal bertahan hidup. Kutuzov tidak pernah mengalahkan Napoleon dalam pertempuran terbuka.
Tapi dia menghancurkan Napoleon dengan tidak memberinya apa yang dia inginkan, yaitu kemenangan yang menentukan. Di Rusia, Napoleon bukan lagi jenderal revolusioner yang dinamis. Dia adalah diktator yang lamban, sakit-sakitan, dan terisolasi dari realitas. Salju Rusia tidak hanya membekukan tentaranya, ia juga membekukan mitos tentang Napoleon Bonaparte. Maret 1815. Jalanan berdebu di dekat Grenoble, Prancis Selatan. Satu batalion tentara kerajaan Prancis, resimen kelima, dengan senapan terkokang memblokir jalan. Mereka dikirim oleh Raja Louis XVIII yang baru dipulihkan untuk menangkap monster yang telah melarikan diri dari pengasingannya di Pulau Elba. Di hadapan ratusan moncong senapan itu, seorang pria pendek dengan mantel abu-abu sederhana berjalan sendirian. Dia tidak membawa senjata. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar, membuka dadanya yang tak terlindung. Napoleon Bonaparte menatap mata para prajurit yang dulu pernah ia pimpin. "Prajurit dari resimen kelima," teriaknya, suaranya memecah keheningan tegang. "Apakah kalian mengenali saya?" Dia mengambil satu langkah maju. "Jika ada di antara kalian yang ingin membunuh kaisarnya, disinilah saya." Hening sejenak. Jari-jari prajurit gemetar di pelatuk senapan. Lalu teriakan itu meledak. Bukan suara tembakan, melainkan raungan ekstase. "Vive l'Empereur! Hidup sang kaisar!" Mereka menjatuhkan senapan mereka, berlari memeluk kakinya dan menangis. Ini adalah momen karisma terbesar dalam sejarah politik. Tanpa menembakkan satu peluru pun, Napoleon merebut kembali Prancis hanya dengan kehadirannya. Raja Louis XVIII lari berteri-birit, elang telah kembali ke sarangnya. Periode ini dikenal sebagai 100 hari. Tapi dunia tidak akan membiarkan Napoleon berkuasa lagi. Inggris, Prusia, Austria, dan Rusia segera melupakan pertengkarannya. Mereka menyatakan perang bukan terhadap Prancis, tetapi terhadap satu orang, yaitu Napoleon Bonaparte. Mereka melabelinya sebagai musuh kemanusiaan. Kiamat di ladang berlumpur. 18 Juni 1815, sebuah ladang di Belgia bernama Waterloo. Napoleon tahu dia harus menyerang sebelum pasukan sekutu bergabung. Di depannya adalah Duke of Wellington, Inggris, yang bertahan di pungguk bukit. Di jauhan, Marshal Karl Blücher, Prusia, sedang bermarsil mendekat untuk membantu Wellington. Napoleon harus menghancurkan Wellington sebelum Blücher datang. Namun pada hari yang menentukan itu, Napoleon bukanlah jenius Austerlitz pada bab 3. Dia sakit. Dia menderita wasir yang parah membuatnya sulit duduk di kuda. Dia lesu. Dan yang paling parah adalah dia meremehkan Wellington. Wellington adalah jenderal yang buruk. Dan orang Inggris adalah tentara yang buruk, katanya saat sarapan. Kesombongan itu ditambah dengan hujan menjadi kehancurannya. Hujan lebat turun semalaman, mengubah ladang menjadi rawa lumpur. Artileri Napoleon yang menjadi senjata andalannya tidak bisa bergerak. Bola meriam tidak bisa memantul di tanah atau ricochet untuk membunuh banyak orang. Mereka hanya menancap di lumpur basah dengan bunyi plop. Napoleon menunda serangan sampai tanah kering. Penundaan beberapa jam inilah yang memberi waktu bagi Prusia untuk datang. Pertempuran Waterloo adalah penggilingan daging. Kavaleri Prancis di bawah Marshal Kearney melakukan serangan bunuh diri yang heroik tapi sia-sia terhadap kotak-kotak pertahanan infanteri Inggris. Sore hari di jauhan debu terlihat. Napoleon berharap itu adalah bantuan pasukannya. Ternyata itu adalah bendera hitam Prusia. Blücher telah tiba. Dalam keputusasaan terakhir, Napoleon mengirimkan kartu asnya, yaitu Garde Imperial, pasukan elit veteran yang tidak pernah kalah. Mereka bermarsil maju dengan topi beruang tinggi mereka, diiringi drum tandang. Tapi kali ini mereka disambut oleh badai peluru Inggris yang bersembunyi di balik rumput tinggi. Barisan pengawal goyah,
lalu mereka mundur. Teriakan ngeri menyebar di seluruh pasukan Prancis. Lagardère recule. Pengawal mundur. Jika pengawal saja mundur, maka semuanya sudah tamat. Pasukan Prancis hancur berantakan. Napoleon dengan wajah pucat seperti mayat harus diseret oleh pengawalnya dari medan perang. Matahari Austerlitz telah terbenam selamanya di lumpur Waterloo. Sangkar batu di tengah samudra. Kali ini Inggris tidak mengambil resiko. Mereka tidak akan mengirimnya ke Pulau Elba yang dekat. Mereka memilih tempat yang paling terpencil di peta dunia. Saint Helena, sebuah pulau batu vulkanik di Atlantik Selatan, ribuan mil dari manapun. Disinilah Napoleon menghabiskan 6 tahun terakhir hidupnya, bukan sebagai kaisar, tapi sebagai Jenderal Bonaparte, tahanan perang. Dia tinggal di Longwood House, sebuah rumah pertanian bekas kandang sapi yang lembab, penuh tikus, dan berangin kencang. Itu adalah penghinaan yang disengaja. Gubernur pulau itu, Sir Howden Lowe, adalah seorang birokrat picik yang terobsesi dengan peraturan. Dia membatasi jatah kayu bakar Napoleon, menyensor surat-suratnya, dan melarang siapapun memanggilnya yang mulia. Ini adalah perang jenis baru, perang mental. Napoleon yang dulu mengatur nasib jutaan orang, kini bertengkar soal jatah anggur atau bermain petak umpet dengan anak-anak pengawalnya. Dia berkebun, mengenakan topi petani, mencoba menaklukkan gulma karena dia tidak lagi bisa menaklukkan Eropa. Dia menjadi gemuk, sakit-sakitan, dan depresi. Lambungnya digerogoti kanker, atau mungkin racun arsenik, seperti yang dispekulasikan beberapa teori, walaupun kanker lebih mungkin. Namun di tengah kesepian dan pembusukan fisik itu, otak jeniusnya melakukan satu manuver terakhir. Manuver yang lebih hebat dari Austerlitz. Napoleon sadar dia akan mati di pulau itu. Tapi dia bertekad untuk tidak mati sebagai penjahat. Dia ingin mati sebagai martir. Dia mulai mendiktikan memoarnya kepada pengikut setianya, Las Cases. Buku itu kelak berjudul The Memorial of Saint Helena. Dalam buku ini, Napoleon melakukan rebranding total. Dia tidak menggambarkan dirinya sebagai diktator yang haus perang, seperti di bab 4. Dia menggambarkan dirinya sebagai Prometheus. Aku adalah pembawa api revolusi, narasi yang dia bangun. Aku ingin membebaskan rakyat Eropa dari raja-raja feodal. Aku ingin menyatukan Eropa dalam satu konfederasi damai dengan mata uang dan hukum yang sama. Tapi raja-raja tua yang reaksioner, Inggris, Rusia, takut padaku dan menghancurkanku. Dia mengubah narasi kekalahannya menjadi kisah pengorbanan. Dia menjadi korban yang disiksa oleh Inggris di atas batu karang demi dosa-dosa kebebasan. Buku ini menjadi bestseller abad ke-19. Napoleon memenangkan pertempuran sejarah. Generasi selanjutnya melupakan mayat-mayat di Rusia. Mereka mengingat kode hukumnya, kemegahannya, dan visi Eropa bersatunya. Dia berhasil mengubah dirinya dari tiran menjadi legenda romantis. Kematian dan warisan. 5 Mei 1821, badai besar melanda Estikake. Angin menderu, mencabut pohon-pohon yang ditanam Napoleon di kebunnya. Di ranjang kematiannya, Napoleon mengigau. Kata-kata terakhirnya yang tercatat samar-samar adalah ringkasan dari seluruh hidupnya. France, Armée, Tête d'Armée, Josephine. Prancis, tentara, kepala tentara, Josephine. Dia meninggal pada usia 51 tahun. Inggris menguburnya di lembah tanpa nama di Estikake, menolak menuliskan nama Napoleon di nisannya, karena sengketa gelar. Nisannya kosong. Namun 19 tahun kemudian, pada tahun 1840, makam itu digali. Peti matinya dibawa pulang ke Paris. Jutaan orang memadati jalanan Paris di tengah badai salju untuk menyambut kepulangan kaisar mereka. Bukan sebagai penjahat, tapi sebagai pahlawan nasional. Dia dimakamkan di bawah kubah emas Les Invalides dalam sarkofagus porfiri merah yang megah tempat dia berbaring hingga hari ini. Saat kita menutup buku ini, pertanyaan itu kembali. Siapakah dia sebenarnya? Sisi gelap.
Dia adalah seorang megalomania yang menyebabkan kematian antara 3 hingga 6 juta orang dalam Perang Napoleon. Dia mengembalikan perbudakan di Haiti. Dia menjarah arti dari seluruh Eropa. Dia membungkam pers dan demokrasi. Sisi terang, dia menciptakan Kode Napoleon, fondasi hukum modern yang digunakan separuh dunia. Dia menyebarkan ide meritokrasi, jabatan berdasarkan bakat, bukan keturunan. Dia menghancurkan sistem feodal kuno di Eropa dan ghetto Yahudi. Dia meletakkan dasar bagi Jerman dan Italia modern. Napoleon adalah paradoks berjalan. Dia adalah anak revolusi yang membunuh revolusi untuk menyelamatkannya. Dia adalah bukti tertinggi dari kapasitas manusia. Dia menunjukkan bahwa seorang pemuda miskin dari pulau terpencil bisa naik menjadi penguasa dunia hanya dengan kekuatan otak dan kehendak willpower. Namun, dia juga adalah peringatan abadi tentang bahaya kekuasaan tanpa batas. Di STKK, Napoleon pernah berkata, "Glory is fleeting, but obscurity is forever." Kejayaan itu fana, tapi ketidakjelasan itu abadi. Dia salah, kejayaannya tidak fana. 200 tahun kemudian kita masih memperdebatkannya, menulis tentangnya, dan hidup dalam dunia yang, baik atau buruk, dibentuk oleh ambisinya. Bayangan sang kaisar masih panjang, merentang dari piramida Mesir hingga salju Rusia, dan belum akan pudar dalam waktu dekat. Narasi kehidupan Napoleon Bonaparte adalah sebuah paradoks epik yang memadukan kejeniusan taktis dengan ambisi tirani yang tak terkendali. Dari seorang Korsika yang lapar, ia mentransformasi dirinya menjadi dewa perang di Austerlitz yang mendikte nasib Eropa, namun di saat yang sama membunuh cita-cita demokrasi revolusi Prancis melalui kudeta licik di Rumah Kaca. Ia adalah sosok yang menyelamatkan Prancis dari anarki pasca revolusi dengan ketertiban besi Kode Napoleon, tetapi menukarnya dengan kebebasan individu dan darah jutaan prajurit yang dikorbankan demi ego kekaisarannya. Namun, kisah ini juga merupakan tragedi klasik tentang hubris atau kesombongan yang membawa petaka. Keyakinan Napoleon bahwa ia tak terkalahkan akhirnya hancur di hadapan jenderal musim dingin di padang salju Rusia. Tempat Grande Armée yang perkasa lenyap ditelan ambisinya sendiri untuk menaklukkan alam. Kekalahan final di lumpur Waterloo bukan sekedar kegagalan militer, melainkan bukti bahwa bahkan seorang jenius pun tidak bisa selamanya melawan realitas bahwa setiap penaklukan memiliki batasnya. Elang itu akhirnya dikurung di sangkar batu Saint Helena, sendirian dengan memori kejayaannya yang memudar. Pada akhirnya, kemenangan terbesar Napoleon justru diraih tanpa pedang, di pengasingannya yang sepi. Melalui memoarnya, ia berhasil memenangkan perang terakhir dengan pena, mengubah citranya dari seorang diktator haus darah menjadi martir Prometheus yang disiksa karena membawa api pencerahan bagi Eropa. Warisannya tetap terbelah hingga hari ini. Ia adalah arsitek Eropa modern yang menyebarkan meritokrasi dan hukum sekuler, sekaligus peringatan abadi tentang bahaya kekuasaan absolut. Napoleon mengajarkan bahwa kejayaan mungkin fana, namun dampak dari ambisi seorang manusia bisa membentuk wajah dunia selama berabad-abad setelah kematiannya. Apakah Napoleon Bonaparte adalah juru selamat yang membawa pencerahan atau monster yang menenggelamkan Eropa dalam darah? Di balik kilau kemenangan Austerlitz dan warisan Kode Napoleon, tersimpan kisah kelam tentang kudeta yang mematikan demokrasi dan arogansi yang mengubur ribuan tentara di salju Rusia. Jika Anda ingin menyelami paradoks seorang jenius yang akhirnya terpenjara oleh ambisinya sendiri, jangan lewatkan analisis mendalam ini. Bagikan kisah ini kepada sesama penikmat sejarah dan temukan jawaban apakah sang kaisar layak dipuja atau dicela dalam naskah lengkapnya. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.